Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sajjali. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang Kettler Cross Trainer Eco Cross P. Buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Kettler Eco Cross P ini memiliki spesifikasi flywheel 9 kg, monitor 5,5 in LCD, dimension 166 x 70 x 158 cm untuk maksimal berat badan 130 kg. Di depan sudah tampak Kettler Cross P. Ini sudah standar berbadan besar ya. Kita akan lebih dekat mengenal Cross P. Seperti ini bentuknya Cross P. Ini bodinya sudah besar, tinggi. Di sini kaki bagian belakang sudah besar. Ini pedalnya sudah lebar ya, jadi nyaman dipakai. Ini bagian depan, kaki bagian depan sudah disertai roda. Ini jadi untuk menggeser tidak perlu diangkat, tetapi cukup dijungkit lalu didorong saja ya. Naik, ini tiang-tiangnya sudah tebal. Terus ini tangannya, tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan, lalu ada pegangan untuk pulse sensor denyut jantung ya, kanan kiri. Di sebelah tengah ada botol air minum. Monitornya sendiri seperti ini. Monitor ini sama dengan monitor Kettler Eco Big P ya. Jadi nanti penjelasannya hampir sama antara Kettler Cross P dengan Kettler Eco Big P yang sudah pernah saya tayangkan ya. Oke, kita akan masuk ke monitor ya. Sebelumnya ini Cross Trainer ini elektrik ya, jadi perlu suplai listrik ya. Ini adaptornya seperti ini udah saya pasang, lalu power on-nya di sebelah kiri. Ini power on dipasang di sini. Ya, seperti ini. Cross P saya naik dulu. Nah, inilah Kettler Cross Trainer Cross P. Oke, kita akan mulai pembahasan dari tombol utama di Cross P ya. Dari sebelah kanan bawah ini ada start stop, tombol start stop. Di atasnya ada reset. Di bagian tengah ini ada enter. Enter ini bisa berfungsi untuk menambah data atau mengurangi data ya. Jadi sesuai anak panah ya, plus atau minus. Di sebelah kiri ada body fat untuk mengetahui kadar lemak. Di atasnya ada recovery ya, untuk mengetahui status olahraga ya. Lalu kita akan masuk di menu-menu yang ada di monitornya. Di sini ketika start, tampilan utamanya user ya. Ini di user, ini adalah untuk penyimpanan data ya. Jadi ini disediakan 1 sampai 3 ya. Di sini ada user U1, bisa ditambah 2, 3, 4 ya. Begitu ya. Ini 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Oke, kita akan masukkan datanya dari user di posisi 1, tekan enter. Silahkan masukkan
jenis kelamin saya pilih male. Masukkan usia ya, ini saya contoh saja, ini 48. Enter lagi. Ini untuk tinggi badannya 166 ya. Satu lagi berat badannya 53 ya. Lalu tekan enter. Ya, ini udah tampak secara keseluruhan monitor yang berada di CrossPay ya. Hampir sama dengan Eco Big P ya. Jadi ini sama persis ya monitor ini ya. Jadi kita akan awali dari menu manual ya. Menu manual tanpa pembatasan waktu, silahkan tekan start. Terlihat angkanya naik ya, ini menghitung naik di sini angkanya menghitung naik ya. Sebelumnya saya terangkan dulu, ini posisi di sini adalah waktu, di sini adalah speed, di sini watt, ini load atau pemberat, di atas sendiri ada pulse di jantung, ke bawah ini jarak tempuh, dan di sini adalah kalori ya. Sementara yang di sini ini adalah menu utama. Saat ini kita menggunakan menu manual tanpa pembatasan ya. Jadi langsung start, dikayuh, udah jalan ya. Menu manual membutuhkan pengaturan berat atau tekanan tensionnya ya. Caranya ini diatur. Nah, di sini sudah ada tulisan load. Silahkan diatur sesuai kemampuan berolahraga kalian ya. Seperti itu cara memakai CrossPay dengan menu manual tanpa pembatasan. Sekarang kita akan coba menu manual yang dibatasi ya. Jadi kita tekan stop, tekan reset secara cepat, sudah berkedip-kedip, lalu enter. Bedanya kalau dibatasi itu ketika sudah berkedip-kedip tekan enter. Kalau tidak dibatasi langsung start ya. Kita akan batasi, tadi udah yang tanpa batasan, sekarang pembatasan ya, kita enter. Nah, di sini diminta untuk masukkan waktu. Nah, ini misalkan 2 menit ya. Lalu enter. Kilometernya mau dimasukkan berapa? Mungkin 1 kilo. Lalu enter. Kalorinya yang dibakar berapa? Mungkin 30. Lalu enter. Denyut jantungnya mau dibatasi berapa? Mungkin contoh saja 100. Ini contoh ya. Lalu enter ya. Setelah semua pembatasan dimasukkan, silahkan start untuk memulai. Ya, itu sudah jalan ya. Ini sudah jalan. Artinya menu manual yang di start atau untuk berolahraga ini adalah menu tanpa pembatasan. Jadi semua data akan menghitung naik. Ketika dibatasi, semua data akan menghitung mundur. Oke, seperti ini menu manual ya. Kita akan lanjut ke menu berikutnya. Tekan stop, dinolkan, pilih. Ini menu selanjutnya adalah menu program ya. Ini udah terlihat program ya. Silahkan tekan enter atau start untuk memulai ya. Tekan enter dulu saya. Ini karena harus, kalau di menu program ada pilihan ya. Nah, seperti ini.
Ini kalau misalkan kalian mau pilih program, silahkan putar tombol enter ini ya. Ini tersedia dari 01 sampai dengan 12 ya. Kita akan coba program nomor 4 ya. Kita tekan enter. Silahkan dibatasi waktunya berapa, 2 menit. Tekan enter, lalu start ya. Ini akan start ya. Jadi menu saat ini adalah menu program. Posisi programnya berada di program 4 dengan pembatasan waktu ya. Jadi sebagai catatan, untuk menu program kita tidak perlu memasukkan atau merubah atau menggeser-geser pemberat ya. Jadi ini sudah otomatis mengikuti grafik yang tersedia dari pabrikan ya. Seperti itu menu program ya. Lalu kita akan coba lagi di menu program, menu utama selanjutnya. Kita tekan stop, lalu dinolkan. Ini kita geser yang berkedip-kedip kursornya. Ini program barusan dibahas. Nah, ini user program ya. User program ini memungkinkan kalian untuk membuat grafik secara mandiri ya. Jadi nanti hasilnya bisa dipanggil sesuai buatan kalian sendiri. Caranya dari user program yang sudah berkedip-kedip, tekan enter. Seperti ini. Ini kalian diminta untuk memasukkan berat badan ya pada user S01 sampai dengan S20 ya. Jadi kita akan buat ini sebagai contoh saja, beberapa saja ya. Ini di level 1 atau S01 kita akan masukkan berat badan 4 ya. Lalu tekan enter. Untuk pindah ke S02 nya kita masukkan 10 ya. Itu udah 10, kita enter. Di grup 3 kita akan kurangi sampai dengan 17 ya. Lalu masukkan lagi di S4 24, lalu masukkan lagi 5, mungkin 11, enter lagi, masukkan pemberat, enter lagi untuk masukkan ke 7. Kita akan paling rendah ini, lanjut lagi ke S8. Kita akan set berapa ini, mungkin 22 ya. Cara seperti itu silahkan dilanjutkan sampai dengan S20 ya. Bila sudah sampai dengan S20 bisa di start ya. Ini akan saya menuju ke 20, saya akan abaikan saja, enter. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Ini terakhir ya, saya enter ya. Oke, kembali ke user 1, lalu tekan start. Ya, seperti ini. Start artinya ini kita memanggil program yang tadi kita buat ya. Jadi saat ini kita berolahraga dengan program yang kita buat sendiri ya. Tampilannya seperti ini tadi yang dibuat ya, caranya seperti tadi itu. Oke, kita akan masuk ke menu selanjutnya. Tekan stop dulu, tekan reset untuk 0. Kursor berkedip-kedip. Ini kita akan ke HRC ya. Nah, di sini ya, ini HRC. Ini adalah menu pembatasan denyut jantung ya. Di menu ini
diwajibkan untuk memasukkan atau input pulse ya. Caranya dengan menekan sensor detak jantung sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Tanpa itu ini tidak akan terbaca ya. Oke, caranya dari menu HRC kita tekan enter. Silakan dipilih. Ini ada pilihan prosentase, jadi 55, 75, 90 dan tag ya. Masing-masing persentase ini akan beda di targetnya ya. Jadi kita ini akan contoh aja di 75 ya. 75 ini targetnya 129 ya. Setelah itu silahkan tekan enter dulu, masukkan batasan waktunya, tekan enter, lalu start untuk memulai. Ini 3 menit ya berarti ya. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini akan terlihat permintaan impulse pulse ya. Jadi kita harus berpegangan pada sensor denyut jantung ya. Di sini sama di sini ya. Ini harus kuat ya. Nah, seperti itu. Itu terlihat 83, 87. Nanti ketika kita sudah melampaui 129 itu akan bunyi bip dan disarankan untuk beristirahat terlebih dahulu ya. Oke, tentang HRC seperti itu. Satu lagi di menu utama itu ada watt ya. Kita akan stop dulu, lalu kembali ke menu utama, pilih watt ya, HRC. Nah, ini watt ya. Ini program-program ini adalah program watt ya. Jadi watt itu adalah ini satuan energi atau satuan unit energi yang dihasilkan pada periode tertentu ya. Jadi saya ulangi, watt itu adalah satuan unit energi yang dihasilkan pada periode tertentu ya. Angka watt itu nanti akan bisa naik turun ketika misalkan kita menanjak atau menurun ya. Ketika kita kayuh dengan cepat, otomatis angkanya akan naik, dan sebaliknya ketika kita turun, angkanya akan menurun ya, seperti itu ya. Jadi ya seperti kayak grafik ya. Ketika kita menanjak di tanjakan yang tinggi ya, angkanya akan naik karena kayuhannya kita kuat ya, seperti itu. Ini tentang watt. Oke, kita akan masukkan dari watt, ini tekan enter. Nah, ini target watt di sini. Silahkan masukkan berapa yang mau, mungkin 100, enter ya. Masukkan waktu 1 menit saja, ini untuk contoh, lalu start ya, seperti itu. Kita mulai. Ini adalah watt ya. Jadi nanti angkanya akan naik turun ya, sesuai kayuan atau tanjakan ya, seperti itu ya. Ini tentang watt, cukup paham. Sekarang kita akan ke menu yang di sini. Di utama ini adalah body fat ya. Ketika body fat, silahkan kita akan stop dulu, reset. Kita akan ke body fat ya. Ingat, saat body fat, denyut jantung dan recovery, ini sensor ini mutlak harus dipegang ya. Kalau tidak dipegang atau kurang kuat pegangnya, ini nanti hasilnya adalah error ya. Kita akan coba ke fat. Ini saya tekan fat. Nah, di sini kita harus pegangan ya, seperti ini, harus pegang keras ya.
Kalau tidak keras, nah itu fatnya sudah muncul ya, 176, BMI-nya 190. Nah, seperti itu ya. Ini harus dipegang erat ya. Ini fat tersebut didapat dari perbandingan umur, usia, berat badan, dan lain-lain ketika kalian saat awal tadi memasukkan data ya. Mungkin seperti itu tentang body fat. Satu lagi ini tentang recovery ya. Di sini recovery itu adalah hasil latihan ya. Jadi hasil rekaman latihan Anda itu sudah di posisi mana statusnya gitu, baik, bagus, sedang atau kurang ya. Jadi caranya ingat, ketika recovery, setelah menekan recovery kita kan habis olahraga, jadi tekan recovery, lalu tekan denyut, pegang denyut jantung dan tunggu sesaat ya. Kita akan coba. Ini saya akan berdirikan dulu HP-nya seperti ini ya. Seperti ini kita akan lihat body fat-nya. Bentar. Ini oke, kita coba, kita gini aja ya, kita coba dulu. Ini fat ya. Fat harus pegangan dengan sensasi jantung ya. Ini saya akan tekan fat ya. Maaf, saya tekan recovery ya. Ini di recovery. Kita tekan. Nah, seperti itu. Tunggu sampai dengan 1 menit ya. Pegangan denyut jantung jangan dilepas. Kalau dilepas nanti hasilnya akan error ya. Terus ditunggu ya, ini 1 menit ya. Nanti baru muncul recovery, status recovery-nya. Untuk status recovery dan status body fat silahkan kalian lihat di buku manualnya. Tersebut ada grafiknya ya. Jadi posisi kita itu kegemukan atau kekurusan, atau status olahraganya kita itu kurang baik atau sudah cukup ya. Kita tunggu. Ini recovery ya, 1 menit soalnya ini, jadi agak lama. Tidak apa-apa. Nah, ini hampir mendekati. Saya posisinya di mana? Nah, itu ada F6. Jadi saya olahraganya kurang baik ya. Jadi saya harus berolahraga lagi seperti itu ya. Jadi recovery dan fat seperti itu ya. Nah, seperti itu. Satu lagi di sini, ini berfungsi untuk meletakkan atau menaruh HP atau tablet ya. Jadi bisa dengerin musik dan lain-lain ya. Ketika sudah selesai berolahraga semua, silahkan tekan reset secara keseluruhan ya, yang lama ya, resetnya lama. Jadi akan kembali ke user ya. Caranya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi awalnya tampilannya seperti ini, akhirnya juga seperti ini ya. Ini karena saya tekan user, tekan reset ya. Jadi ini akan 0 secara keseluruhan. Ketika reset ditekan hanya 1 kali, itu artinya untuk reset sesaat atau 0 ya. Mungkin seperti itu video tentang Kettler Cross Trainer Eco Cross P ya. Jadi monitor ini sama dengan Kettler Eco Big P ya. Jadi cara pemakaian monitornya sama, tetapi penggunaannya berbeda ya. Kalau cross trainer yang semacam ini, lengan dan kakinya bergerak keseluruhan ya. Jadi seperti ini. Tetapi kalau sepeda pada umumnya itu untuk melatih kekuatan persendian kaki ya. Kalau untuk kebugaran tangan dan kaki
seperti ini alatnya, cross trainer ya. Jadi ini sangat bagus manfaatnya. Buat yang belum memiliki, silahkan kalau mau membeli kunjungi Kettler Hartono Mall Yogyakarta atau Kettler terdekat di kota Anda. Buat kalian yang suka video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.